Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Majelis yang sangat mulia, majelis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dan majelis yang menjadi penyebab kita bisa masuk surga. Apa buktinya kalau kita ini dipilih oleh Allah untuk istiqomah hadir? Di Al-Quran surat ke-35 ayat ke-32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Artinya, kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah itu, Al-Quran ini menurut Allah diwariskan. Allah yang mewariskan kepada siapa? Kepada orang yang mau ngaji, ya, yang mau hadir ke majelis ilmu, kepada orang yang mau mempelajarinya. Nah, orang yang mempelajarinya, orang yang hadir ke majelis ilmu, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak sembarang orang ya bisa dipilih ya. Makanya kita harus bersyukur bisa hadir ke majelis ilmu. Lebih-lebih kalau istiqomah ya. Lebih-lebih kalau istiqomah. Juga nanti bisa dilihat sendiri di Quran surat ke-22 ayat ke-78 ya. Itu juga menjelaskan bagaimana Allah memilih orang yang ngaji, orang-orang yang selalu istiqomah menghadiri majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Nah, karena Allah sudah memilih kita untuk terus istiqomah hadir ke majelis ilmu ini, maka langkah berikutnya adalah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah itu. Caranya bagaimana? Ya kita ikuti adab-adab orang yang ngaji. Adab dari orang yang menuntut ngaji itu saya ulangi sedikit, yang dua hal yang sudah kita bahas. Bersedekah sebelum ngaji dimulai menurut Quran surat Al-Mujadalah ayat 12. Yang kedua, mengamalkan Quran surat ke-7 ayat 204, yaitu diam di saat kajian, tidak berbicara, tidak mengajak orang lain berbicara, serius mendengarkan, tidak tidur, dan mencatat. Lalu adab yang berikutnya ini juga agak susah dilaksanakan, tapi mari kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita bisa melaksanakan adab ini. Istiqomah ya. Yang ketiga, istiqomah. Amalan yang istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 783 dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah, secara terus menerus, walaupun sedikitnya. Maka mari kita berusaha agar kita itu istiqomah ngaji
Dan kita itu punya kelompok pengajian ya, kelompok pengajian yang kita jaga istiqomahnya, yang cocok bagi kita, yang membuat kita itu lebih apa? Lebih tenang tentram, yang bisa membuat kita itu lebih apa? Lebih tidak sok pinter, lebih tidak sok husuk dan lain sebagainya. Yang membuat hati kita itu lemah lembut, yang membuat hati kita itu apa? Tenang tentram. Itu harus kita punyai, harus kita punyai. Dan kalau kita ketemu dengan tempat ngaji yang seperti itu, dicocok-cocok kita berusaha istiqomah, ngaji terus sampai kita mati, sampai kita mati. Dan kita atur jadwal kita agar tidak berbenturan dengan waktunya ngaji. Jadi kalau ngajinya misalnya hari Rabu misalnya, jadwal ngajinya, maka kita berusaha hari Rabu itu selalu kosong, selalu kosong. Kita berusaha seperti itu. Kita berusaha istiqomah. Agar bisa istiqomah itu kita harus ikhlas ya. Jadi orang itu bisa istiqomah kalau orang itu ngajinya ikhlas. Orang itu bisa ke masjid secara istiqomah kalau dia ikhlas ya. Kalau dia itu ikhlas. Di Quran surat Al-Hijr ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Itu sering saya sampaikan bahwa ayat ini berkenaan dengan apa? Iblis menggoda Adam ya. Iblis menggoda Adam. Nah, karena setelah iblis itu dinyatakan oleh Allah sebagai sesat, ahli neraka, iblis itu minta apa? Minta ditangguhkan ya sampai hari kiamat. Ini maksudnya apa? Iblis itu minta dihidupkan sampai hari kiamat. Makanya iblis dan tentaranya itu tidak ada yang meninggal ya, tidak ada yang meninggal. Nanti mereka itu meninggal menjelang hari kiamat. Nah, mereka itu sangat pengalaman untuk menggoda manusia ya. Sangat pengalaman, dan mereka bisa melihat kita ya. Mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Ibarat petinju yang top misalnya, petinju yang top bertinju dengan petinju yang tidak terkenal, tapi petinju yang top itu ditutup matanya misalnya, maka kemungkinan besar petinju yang top tadi itu pasti kalah. Nah, sehebat-hebatnya kita itu ibarat petinju yang top tadi itu. Mata kita ditutup. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat iblis, sedangkan iblis bisa melihat kita. Maka jangan sekali-kali kita, wah saya sudah lolos dari godaan iblis. Jangan sampai seperti itu. Iblis itu akan berusaha keras ya, akan berusaha keras agar kita itu tidak istiqomah ngaji. Akan berusaha terus ya, dengan segala cara ya, dengan segala cara. Dan iblis sendiri mengakui bahwa yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah hambanya Allah yang ikhlas ya, yang ikhlas. Oleh karena itu mari kita berusaha agar kita itu ikhlas karena Allah. Orang ikhlas itu tidak butuh pengakuan ya. Tidak peduli kita itu dianggap oleh orang lain ngaji. Tidak peduli kita itu dianggap oleh orang lain itu khusyuk ke masjid. Tidak peduli kita itu dianggap apa? Orang lain itu sebagai takmir yang hebat. Tidak penting bagi kita. Yang penting itu apa? Kita berusaha ikhlas, berbuat sebaik-baiknya. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Orang yang ikhlas tidak butuh pujian ya. Tapi dia selalu berusaha apa? Melakukan sesuatu yang terpuji ya. Kita lakukan sesuatu yang terpuji tanpa mengharapkan pujian. Kita lakukan sesuatu apa? Yang terbaik tanpa ingin dianggap sebagai orang yang baik. Terus kita berusaha agar kita ini menjadi ikhlas. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha agar menjadi orang yang ikhlas di dalam melakukan apa saja. Karena orang yang ikhlas itu tidak bisa digoda oleh iblis dan tentaranya.
Dengan demikian kita bisa istiqomah untuk ngaji. Lalu adab orang ngaji yang keempat itu mengamalkan hasil ngaji. Mengamalkan hasil ngaji. Di Quran surat An-Nisa ayat ke-66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini bagian yang akhir saya baca. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita. Artinya, dan sesungguhnya kalau mereka yang ngaji itu loh, mereka yang ngaji itu tuh diam, serius, mendengarkan, mencatat, lalu mengamalkan ilmu yang diberikan kepada mereka. Ilmu yang kita dapat ini bukan karena kehebatan kita, tapi ilmu itu diberikan oleh Allah. Ini kalimatnya Allah ini. Ilmu yang diberikan kepada mereka, kepada orang yang ngaji itu. Tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan lebih menguatkan iman mereka. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya. Barang siapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka Allah akan menunjukkan apa yang belum diketahuinya. Jadi kalau kita sudah tahu sesuatu, kita amalkan, maka Allah akan menunjukkan kepada kita sesuatu yang belum kita ketahui. Yang belum kita ketahui. Ilmunya Allah itu sangat banyak ya. Ilmunya Allah sangat banyak. Jangan merasa sudah pinter. Kalau kita tahu itu tahu hanya sedikit. Langsung kita amalkan. Kita tahu cara wudhu yang benar misalnya, maka kita amalkan. Wudhu kita harus benar. Kita tahu cara sholat yang benar, cara rukuk yang benar. Karena ngaji ya, oleh ustadz diberitahu rukuk yang benar itu begini gitu. Maka kita amalkan rukuk yang benar. Kita tahu kalau kalau malam Jumat itu disunnahkan untuk apa? Banyak-banyak bersolawat Nabi dan membaca Quran surat Al-Kahfi. Maka mari kita amalkan. Mari kita amalkan. Terus gitu ya. Apa yang kita dapat dari ngaji itu kita amalkan. Kita amalkan. Makanya kita ngajinya terus menerus, nggak pernah berhenti, nggak pernah berhenti, sampai kita dicabut nyawa baru selesai ngajinya ya, sampai kita dicabut nyawa baru selesai. Kalau perlu kita dicabut nyawa di saat ngaji, ya. Di saat ngaji kayak gini serius membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dibaca, kita dicabut nyawa. Ya. Padahal di sekitar kita ini banyak malaikat yang menyaksikan. Luar biasa kalau kita bisa mati seperti itu. Luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, adab orang ngaji yang kelima, mengajarkan. Mengajarkan. Jadi sedekah, lalu serius, diam, mendengarkan, mencatat, lalu mengamalkan, dan yang terakhir mengajarkan kepada orang lain, mendakwahkan kepada orang lain, minimal kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kalau perempuan kepada suami, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Berdakwah itu tidak harus ngisi pengajian, tidak harus berdakwah kemana-mana, tidak ya. Tahu satu ayat sampaikan ya. Tahu satu ayat sampaikan. Tahu satu hadis sampaikan. Tahu satu hadis sampaikan kepada orang yang belum ya. Kita tahu sholat berjamaah itu sangat baik ya. Dan tetangga kita ternyata belum sholat berjamaah ya, kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Walaupun hanya satu ayat. Walaupun kita nggak hafal ayatnya ya. Tapi kita tahu kalau ada ayat seperti itu, kalau ada hadis seperti itu, kita sampaikan. Jangan menunggu banyak ilmunya. Kalau menunggu banyak ilmunya ya enggak mungkin kita mengajarkan kepada orang lain, orang-orang sekitar kita. Ini di Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wala takum minkum ummatai yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu itu kita ya. Ini Allah yang berbicara, dan hendaklah ada di antara kalian itu, kata Allah, umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi ada di antara kita ini yang berdakwah ya, yang berdakwah. Ada orang voli misalnya, sudah maghrib belum berhenti, kita sampaikan dengan sopan santun, bukan dengan membentak mereka ya. Kalau membentak mereka nanti kita dilawan ya. Kita didatangi nanti dihajar ini. Tapi dengan sopan, dengan sopan, Mas, sudah adzan Mas, dekat dengan masjid misalnya, seperti itu. Sudah begitu aja. Begitu saja. Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu artinya apa? Kita disuruh berdakwah oleh Allah. Kita disuruh mengajarkan yang kita tahu, yang kita dapat dari ngaji oleh Allah. Dan ini ada hadis juga yang mendukung ayat ini, hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya. Sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu, melalui engkau, melalui dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta merah. Onta merah itu kalau di orang Arab itu onta terbaik ya. Onta terbaik. Nah itu kalau kita menyampaikan sesuatu, orang yang kita nasihati itu lalu mengikuti, maka itu apa? Menurut Nabi itu lebih baik dibandingkan kita memiliki harta yang sangat baik ya. Kita mengajak orang ngaji ya. Pak, Bu, di Masjid Al-Muhajirin ada kajian misalnya. Lalu orang itu ikut ngaji, berarti kita dapat pahala ya. Setiap orang itu ngaji, kita dapat aliran pahala. Setiap orang itu ngaji, kita dapat aliran pahala. Lalu orang yang kita ajak ngaji itu mengajak orang lain lagi ya. Mengajak orang lain lagi. Kalau ada yang berhasil diajak, maka dia dapat pahala double ya. Dari orang yang diajaknya itu, dari orang yang diajaknya lagi ya. Berarti pahala ini akan terus mengalir sampai kita mati ya. Selama pengajian itu diadakan di masjid ini, maka kita akan mendapatkan aliran pahala setiap kajian itu diadakan di Masjid Al-Muhajirin ini. Makanya itu kita ajak semua orang ya. Kita ajak semua orang untuk ngaji ya. Lah kenapa kok masih cuma sedikit ini? Padahal kajian di sini sudah lama diadakan. Kenapa kok cuma sekian ya? Ya karena itu tadi, iblis tidak suka orang ngaji ya. Iblis tidak suka. Kita jangan putus asa untuk mengajak ya. Kita jangan putus asa, terus ajak orang untuk ngaji ya. Orang untuk ngaji. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.